saya Krisdayanti dari kelas Tadris IPSC. Di sini saya akan menyampaikan mengenai konflik sosial. Apa sih konflik itu? Nah, untuk pengertian konflik sendiri, masing-masing para ahli memiliki penafsirannya masing-masing. Seperti Surjono Suikanto mendefinisikan konflik sebagai pertentangan atau pertikaian suatu proses yang dilakukan orang atau kelompok untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Menurut Dr. Robert M.Z. Lawang, konflik merupakan perjuangan dalam memperoleh nilai, status, kekuasaan, di mana tujuan dari mereka yang berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Menurut Dr. Andes Aryono Suyono mendefinisikan konflik sebagai suatu proses atau keadaan di mana dua pihak saling menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing yang disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai, maupun tuntutan dari masing-masing pihak. Sedangkan James W. Sander mendefinisikan konflik sebagai pertentangan mengenai nilai-nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, status, atau wilayah tempat pihak yang saling berhadapan bertujuan untuk menetralkan, merugikan, atau menyisihkan lawan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan mengenai konflik. Konflik merupakan persaingan antara dua pihak, baik berupa perseorangan maupun kelompok yang bersaing dan saling menggagalkan untuk memperoleh nilai, kekayaan, jabatan, dan sebuah wilayah. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan dari masing-masing individu maupun kelompok dengan menjatuhkan lawannya. Adanya konflik ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga muncullah sebuah konflik dalam masyarakat. Berbagai faktor tersebut yaitu yang pertama, perbedaan pendirian dan keyakinan perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir yaitu perubahan nilai sosial. Konflik sosial di sini terdiri dari beberapa bentuk dengan berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya, konflik ini dibedakan menjadi dua. Yaitu yang pertama konflik destruktif, yaitu konflik yang dipicu oleh perasaan yang tidak senang dan benci dari seorang individu maupun kelompok terhadap pihak lain. Yang kedua yaitu konflik konstruktif, yaitu konflik yang muncul karena ada sebuah perbedaan dalam kelompok pada saat menghadapi sebuah masalah. Kemudian akan menghasilkan suatu perbaikan dalam kelompok tersebut. Klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan sifat pelaku. Berdasarkan sifat pelaku, konflik dibedakan menjadi konflik tertutup, yaitu konflik yang diketahui oleh orang-orang yang hanya diketahui oleh orang-orang yang terlibat konflik saja. Yang kedua, konflik terbuka, yaitu konflik yang diketahui oleh semua pihak. Nah, terjadinya konflik ini tentunya menimbulkan berbagai dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Antara lain, bertambahnya solidaritas inter dan rasa in-group satu kelompok. Konflik di dalam masyarakat akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat. Hancurnya kesatuan kelompok
berubahnya kepribadian individu, dan hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa, serta akomodasi, dominasi, dan taklunya salah satu pihak. Perkenalkan, saya Silviana Ayu Pangestika dengan NIM 208190061 dari kelas Tadris IPSC. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang kedua, yaitu cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik. Resolusi konflik sering diartikan sebagai suatu cara individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain atau kelompok lain secara sukarela. Ada beberapa macam kemampuan yang sangat penting dalam menumbuhkan inisiatif resolusi konflik. Di antaranya yaitu kemampuan orientasi, kemampuan persepsi, kemampuan emosi, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kreatif, dan kemampuan berpikir kritis. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk pelaksanaan resolusi konflik, sehingga konflik dapat mengubah sebuah yang berkonflik menjadi sebuah perdamaian dan penyelesaian yang akur. Cara tersebut diantaranya, yang pertama, komitmen atau negosiasi, yaitu proses komunikasi timbal balik yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencari tahu masalah-masalah secara lebih spesifik, menjelaskan posisi mereka, dan saling bertukar gagasan. Yang kedua, understanding. Konflik sering terjadi karena kesalahpahaman. Orang-orang sering menganggap bahwa orang lain ingin berkompetisi dengan mereka. Namun, pada kenyataannya, orang lain tersebut hanya ingin bekerja sama dengan mereka. Mereka mengira ketika orang lain tersebut sedang mengkritik mereka secara personal. Mereka percaya bahwa motif orang lain tersebut adalah untuk menguntungkan pihak mereka. Seharusnya, setiap orang harus menghilangkan pola pikir seperti itu dengan cara berkomunikasi secara aktif terkait motif dan tujuan orang lain di dalam diskusi. Komunikasi saja tidak cukup untuk menyelesaikan konflik, tetapi mereka juga membuat kesalahpahaman serta tipu muslihat dalam dinetralisir. Komunikasi dapat membuka peluang seseorang untuk saling percaya. Namun, itu juga dapat menjadi bumerang jika komunikasi itu buruk. Oleh karena itu, perlu melakukan pola komunikasi yang baik dan benar. Yang ketiga, strong tactic atau kooperatif taktik. Taktik yang jitu akan mampu membuka peluang untuk menyelesaikan sebuah konflik. Yang keempat, upward. Kerjasama yang konsisten di antara orang-orang untuk jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan rasa saling percaya. Yang kelima, many atau one. Individu yang tidak terkait dalam konflik tidak sepatutnya memihak kepada salah satu dari pihak-pihak yang bertikai, melainkan ia menjadi seorang mediator dan menyelesaikan konflik tersebut. Ia juga harus bersikap netral agar penyelesaian konflik bisa berjalan dengan lancar dan hasil perdamaian juga didapat. Dan yang terakhir, anger. Jika upaya resolusi konflik tidak dapat menyelesaikan masalah, maka upaya penyelesaian konflik atau masalah terbaik yang selanjutnya dilakukan adalah melalui keterlibatan pemerintah yang harus dilakukan melalui jalur hukum. Saya Hovifah Sukma Putri Anggraini, NIM 208190071 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan di masyarakat. Pemetaan konflik untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan. Dalam menyelesaikan konflik menggunakan pemetaan konflik, terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu sejarah konflik atau dinamika konflik, terbagi menjadi 4 tahapan, antara lain prakonflik, konfrontasi, krisis, dan pasca konflik. Kedua, isu-isu konflik adalah faktor yang memicu munculnya konflik seperti sengketa tanah, fitnah, dan perkelahian. Ketiga, aktor konflik dapat berupa individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam konflik. Keempat, pandangan antar aktor, yaitu pandangan setiap aktor mengenai
konflik. Hal ini untuk mengetahui perkembangan isu konflik dan hubungan antar aktor konflik. Kelima, hubungan antar aktor. Hubungan aktor yang terlibat dalam konflik dibedakan menjadi dua sifat, yaitu hubungan yang bersifat konflik, yang dibedakan lagi menjadi tiga hubungan sebagai berikut: hubungan antar aktor yang terlihat dalam konflik utama, hubungan antar aktor yang terlihat dalam konflik kecil di luar konflik utama, hubungan aliansi yang retak. Yang kedua, hubungan yang bersifat non-konflik dibagi menjadi 4 hubungan sebagai berikut: hubungan antar aktor yang tidak memiliki dampak dan kepentingan, hubungan antar aktor yang menguntungkan dalam jangka pendek, hubungan aktor yang menguntungkan dalam jangka panjang. Kemudian yang keenam adalah akar penyebab konflik, terdiri dari dimensi psikologis, yaitu egoisme, prasangka, negatif, dan emosi. Yang kedua, dimensi pengetahuan meliputi wawasan yang sempit dan dangkal dalam menyikapi suatu masalah. Yang ketiga, dimensi sosiologis, yaitu kesenjangan sosial, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan identitas yang terancam. Metode yang kedua adalah metode penyelesaian konflik dan kekerasan untuk perdamaian. Beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik dan kekerasan sehingga terciptalah lingkungan masyarakat damai, aman, dan nyaman. Metode-metode tersebut antara lain mediasi, yang merupakan penyelesaian konflik oleh pihak ketiga atau mediator, tetapi tidak memberikan keputusan yang mengikat. Yang kedua adalah negosiasi, merupakan proses komunikasi yang terstruktur antara dua pihak atau lebih untuk menyelesaikan perbedaan pendapat ataupun pandangan dengan penyelesaian yang diterima oleh semua pihak berkonflik. Yang ketiga adalah arbitrase, merupakan penyelesaian konflik yang bersifat formal, melibatkan lembaga arbitrase yang memiliki kewenangan memberi keputusan untuk menyelesaikan konflik. Yang keempat adalah rekonsiliasi, merupakan usaha menyelesaikan konflik pada masa lalu dan memperbarui hubungan ke arah perdamaian. Yang kelima adalah transformasi konflik, merupakan penyelesaian konflik dengan mengatasi akar dari munculnya konflik. Upaya yang ketiga adalah upaya pemecahan konflik dan kekerasan melalui integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses pembaruan menjadi sesuatu kesatuan yang bulat utuh. Integrasi adalah sebuah proses, maka dalam pelaksanaannya integrasi memerlukan syarat dan faktor yang mendukung integrasi sosial. Syarat-syarat terbentuknya integrasi sosial yaitu: yang pertama, masyarakat menyadari bahwa setiap anggota masyarakat saling membutuhkan dan saling memenuhi kebutuhan. Yang kedua, masyarakat membentuk sebuah kesepakatan mengenai norma dan nilai sosial. Yang ketiga, norma dan nilai sosial yang disepakati tersebut berlaku dalam jangka waktu yang lama, tidak mudah berubah, dan konsisten dalam menjalankannya. Integrasi sosial tidak serta-merta dapat terwujud, melainkan melalui beberapa proses sebagai berikut. Yang pertama, konflik menuju akomodasi, usaha manusia untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai kestabilan. Kemudian dari akomodasi menuju kerjasama. Akomodasi mencerminkan upaya kerjasama untuk menyelesaikan masalah baik internal maupun eksternal. Kerjasama terbentuk karena adanya kesadaran bersama dengan membuat kesepakatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah proses kerjasama menuju koordinasi. Adanya kesadaran dalam kerjasama dapat menumbuhkan koordinasi. Pelaksanaan koordinasi hendaknya mengedepankan kerjasama supaya terarah dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada tahap ini, baik antar pihak yang terlibat konflik maupun pihak ketiga yang membantu penyelesaian konflik, mereka harus sadar bahwa mereka melakukan proses integrasi. Yang keempat adalah koordinasi menuju asimilasi. Proses asimilasi merupakan proses mengurangi perbedaan individu atau kelompok untuk memperkuat kesatuan dan memperhatikan kepentingan ataupun tujuan bersama. Asimilasi terjadi melalui dua tahapan. Yang pertama, adanya perubahan nilai budaya pada setiap kelompok, dan yang kedua, terjadi penerimaan cara hidup yang baru.
Upaya yang keempat dalam pemecahan konflik dan kekerasan adalah melalui upaya reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan proses integrasi ulang oleh kelompok yang terlibat konflik dalam masyarakat. Konflik yang pernah terselesaikan dapat timbul kembali karena disebabkan oleh perasaan tidak nyaman antar kelompok yang pernah terlibat konflik dalam proses interaksi. Yang kedua adalah masih adanya prasangka kelompok yang berkonflik. Yang ketiga, program atau stakeholder yang digunakan ketika menyelesaikan konflik terdahulu tidak tepat sasaran. Faktor yang mendorong terjadinya reintegrasi sosial adalah konflik dan kekerasan kembali terjadi dalam masyarakat, keinginan masyarakat untuk hidup aman, damai, dan nyaman, serta keinginan masyarakat untuk menciptakan persatuan kembali di tengah masyarakat yang tercerai-berai. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan reintegrasi adalah Badan Khusus Reintegrasi. Badan reintegrasi memiliki beberapa fungsi antara lain menyediakan tempat dan mekanisme penyelesaian konflik, memberikan informasi kepada pemerintah, menjaga dan mengawal pelaksanaan kesepakatan, melakukan koordinasi, dan membuat perencanaan proses reintegrasi. Yang kedua adalah NGO luar negeri. NGO adalah Non-Governmental Organization, merupakan sebuah perusahaan nirlaba yang independen, artinya tidak terikat pada pemerintah dari suatu negara manapun. NGO dapat terlibat jika konflik dan kekerasan telah menjadi sorotan dunia. Yang ketiga adalah organisasi internasional. Organisasi internasional juga dapat terlibat terhadap konflik yang menjadi sorotan dunia. Nama Yogi Saputra, NIM 20819086 akan berdasarkan isu tentang materi konflik sosial. 1. Dari sudut hukum pidana, konflik sosial dipahami sebagai bentuk teoritis imiris. 2. Hancurnya harta, benda, dan jatuhnya korban jiwa konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan akan menimbulkan kerugian baik secara materi maupun jiwa raga manusia. 3. Pertarungan antar mahasiswa ini semakin intens sejak Ganggeng didirikan. Rasa persahabatan yang kuat membuat mereka merasa sebagai satu tubuh. 4. Kemiskinan, pengangguran, ketidakkeseimbangan pribadi, ketidakkeluarga. 5. Demo ke gedung DPR kota, adanya permasalahan kenaikan ayam terlalu mahal dan pemerintah kurang tegas. Warga negara yang meminum miras atau barang yang bukan. 6. Demo ke PSSI, banyak yang korupsi, bermain dengan politik.